Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat sore, selamat jumpa kembali dalam acara Sang Debaters. Kawan-kawan, sore hari ini saya membahas sesuatu hal yang mungkin kalian percaya tidak percaya, tetapi ada kawannya. Kalau kemarin kita sudah membahas surah 61 ayat 6, sekarang ternyata banyak lagi kawannya. Ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak bisa hidup tanpa Bible. Nanti video ini sengaja saya buat singkat saja, biar kalian enak menontonnya, cepat mengerti, dan kalau bisa dikabarkan kepada banyak orang, ya, bahwa sebaiknya mereka beriman saja kepada Bible dan ikut jalan Kristus. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Baru kali ini saya lihat dalam sejarah dunia yang sebuah kitab suci merujuk kepada kitab suci orang lain. Lawak kawan, lawak ya. Oke. Tanpa berbasa-basi saya buka dulu sebentar ya, saya buka dulu surah Al-A'raf ya, atau surah 7. Nah, saya tuliskan dulu ya biar kalian ingat. Nanti di layar sebenarnya maunya di apanya itu saya tulis ya, di apa namanya, di komen ya, biar kalian punya bisa mencari untuk kalian pelajari di rumah ya. Oke, kita buat dulu ya. QS 7 saya buat 157 ya. Tapi kalian kupikir tertarik tidak menggali-gali hal seperti ini. Jadi QS 7 157 ya. Sebentar, ini saya jangan berjalan-jalan lah ya. Matikan dulu, save. Ya. Nah, QS 7 157 ya kawan-kawannya. Kita bukakan apa sih isinya. Saya share screen sama kalian. Nah, ini. Jadi kita bicara tidak bicara apa ya, maksudnya atau apanya, tidak. Hari ini kita berbicara bahwa ternyata tafsir Al-Quran itu harus mengutip isi Bible. Harus, kata Iwa, harus itu ngeri kawan. Nah ini dia. Dan ini saya katakan kekeliruan atau bumerang bagi para penafsir Al-Quran. Seolah-olah penafsir Al-Quran ini tidak mampu lagi atau tidak percaya lagi sama Al-Quran dan tidak percaya lagi sama kitab-kitab Islam, maka mereka harus merujuk kepada Bible itu. Padahal kawan, kalau kita tahu Injil daripada Islam itu atau Injil daripada Allah SWT ditulis oleh Waraka bin Naufal. Kalau mereka ingin mencari Injil, ya carilah Injil Waraka bin Naufal, jangan cari Injil Yesus Kristus ya. Ini surah Al-A'raf 157 dikatakan begini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahayanya yang terang dan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang yang beruntung. Sekarang kita tidak bicara tentang isi daripada ayat ini kawan. Kenapa? Biarlah itu mereka yang berbicara tentang isinya. Saya nggak mau nafsir. Nanti kalau ditafsir kan tidak enak ini ya. Katanya membebaskan beban-beban dan belenggu atau kuk. Padahal mereka punya kuk sampai saat ini, harus berkorban, harus ini, harus itu. Jadi saya tidak mau mengurus itu ya. Sekarang kita lihat tafsir Kemenak. Tafsir lengkapnya langsung. Nah ini. Tafsir lengkap Kemenak. Sifat-sifat Muhammad sebagai Rasul ialah: 1. Nabi yang ummi, buta huruf. Kasihan aku lihat orang ini kawan. Mereka selalu mempercayai Nabi Muhammad itu buta huruf. Ya, tapi mungkin hanya di Indonesia. Kalian baca, capek saya membacanya. Langsung kita masuk kedua. Kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Ya. Ini di dalam ayat apa? Taurat itu Kejadian 21 ayat 13,
ayat 18. Ulangan 18 ayat 15. Sepertinya penafsir ini kalau nggak salah, saya curiga dari kata-katanya ini, mungkin Moko Ginta kawan. Karena Moko Ginta yang sering buat ini ulangan 18 ini ya, ayat 15. Injil Yohanes 16 ayat 16 ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Muhammad dan akhlaknya. Ya. Saya tidak membahas itu, saya yang melihat ayat-ayatnya. Yahudi dan Nasrani menyembah ini. Kitab Kejadian 11 ayat 13. Sudah? Lanjut lagi. Banyak kali mereka ambil ayat-ayat dari Bible kawan. Ulangan 2 ayat 1 sampai 8. Jadi lucunya mereka menafsir Al-Quran sama dengan menafsir Bible ini kan. Artinya ulangan 2 ayat 1 sampai 8 ditafsirkan seperti itu kawan. Yang lucunya Yohanes 16 ayat 16. Kawan, mereka itu tidak mengenal Yohanes, siapa penulis Yohanes. Mereka sering menghina. Wah, Yohanes, siapa yang menurunkan firman kepada Yohanes? Siapa yang begini sama Yohanes? Inilah aku bilang ketololan yang paling tolol di muka bumi. Di mana mereka tidak mengimani Yohanes atau Injilnya orang Kristen, tapi malah mengambil malah menafsir isi Injil itu kawan, dan dibuat menjadi tafsir Al-Quran ya. Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7 kawan ya. Parakletos itu kata Nabi Muhammad adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Jadi kalau begitu, yang diutus itu di dalam surah 61 ayat 6 bukan Muhammad tetapi Ahmad atau Roh Kudus. Dan ingatlah ketika itu ini kan, kalian kira berhenti sampai situ? Oh enggak kawan, slow kawan, masih banyak lagi ya. Kita cari di sini masih banyak lagi nih. Nah, kalian bisa cari nanti kawan-kawannya. Sudah. Wah, paling hanya 2 sang debaters, paling hanya surah yang kemarin yang kau kasih itu sama surah yang sekarang ini. Oke, kita lanjutkan kawan ya. Sebelum lanjut, saya mohon kepada kalian, sebarkanlah berita-berita ini agar orang banyak tahu dan terselamatkan. Ya, daripada mereka mengata-ngatai Bible sudah diubah, palsukan. Yohanes itu apa namanya itu dari mitologi Yunani, himne Yunani. Ternyata di dalam tafsir Al-Quran masuk. Ya bagus saja orang itu meninggalkan yang tidak lengkap, datang kepada yang lengkap. Kan begitu jadi ujung-ujungnya. Oke kawan, sekarang tafsir Kemenak ini banyak di dalam apa namanya itu ya, di dalam Alkitab itu terdapat di surah 5 kawan. Ku buka ya, surah 5. Ini ku ganti dulu biar ada tulisan sama kalian, biar ada ayat 46. Ngeri kawan ya, lihat di layarku ya, surah 5 ayat 46. Kita buka surah 5 itu kawan. Ingat, saya tidak membicarakan isinya ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa tanpa Bible Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan. Ya, ini sudah dibuktikan oleh tafsir daripada Kemenak. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsir lengkap Kemenak. Ya. Mulailah bla 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 ya. Dibuatnya nih. Injil berisi petunjuk. Injil berisi petunjuk dan pengajaran. Misalnya ajaran memberitakan bahwa akan muncul seorang nabi. Perjanjian baru Yohanes 16 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 14 ya, 14 16, 15 26, 16 7. Gawat kawan kan. Jadi selama ini kalau mereka mengejek-ngejek Injil lagi kawan, Yohanes, siapa yang menulis kitab Yohanes? Tanyakanlah dulu ini, bilang siapa kira-kira, kau setuju nggak ini, bilang ya. Kalau mereka masih ribut, memanglah kau, bilang ya. Berimanlah kalian kepada yang apa namanya itu ya, yang sudah terbukti dan teruji ya.
Sekarang saya lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. uh, Jangan kalian kira hanya sampai situ. Tapi saya hanya menunjukkan ini saja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti pening kita melihat orang ini ya. Gayanya selangit, tapi Bible juga. Sekarang surah 5 ayat 110. Nah, masuk sini. Surah 5 ayat 110. Ya, saya bacakan. Baca kalian panjang kali. Ini ya. Langsung kita menuju taksir kemenak, taksir lengkap. Kawan-kawan, cara nanti kalian mencarinya gampang kawan ya. Ketikkan kalian di kolom pencarian dalam Injil. Itu kata kuncinya, sesudah itu dalam Taurat. Begitu kalian lihat, buka tafsir kemenak, kalian akan menemukan banyak surah-surah dari Al-Quran itu yang ditafsirkan menggunakan isi Alkitab. Ini Allah telah memperkuat Nabi Isa dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril ya, dan sebagainya. Nah, kalian cari saja kawan di bawah ini ya. Nanti akan ketemu kalian yang namanya kitab-kitab dari Bible ini. Perjanjian Lama Kejadian 1 ayat 2. Ini ya. Pengertian Rohul Kudus dalam Al-Quran dan hadis tidak sama dengan pengertian Rohul Kudus dalam Bible. Jadi dijelaskan dalam Bible kawan. Sah ya, sah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, roh Allah atau firman-Nya dalam Perjanjian Lama Kejadian 1 ayat 6 ialah mengenai pembentukan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan Mazmur 33 ayat 6. Orang ini menyamarkan kawan, dibuatlah kayak gini nih ya, huruf Romawinya ini ya, atau apa ya, supaya orang nggak baca tapi Mazmurnya ada kan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya. Jadi kawan-kawan, lawak sekali orang ini ya. Nah ini Roh Allah atau Roh Kudus. Matius menyebutkan. Nah jadi Matius diakui oleh Al-Quran ini, penafsir Al-Quran kan. Jadi kalau mulutnya si Zuma bilang, apa itu Matius, Markus, Lukas, siapa itu? Yesus tidak mengenal. Goblok. Bilang aja. Penafsir Al-Quran yang bergerak profesor doktor, hantu belau, banyak doktornya itu 10, profesornya 20, mengatakan Matius itu dikenal. Ya, dan ya ujung-ujungnya apa kawan, ditulis di sini Matius 1 18 sampai 21. Aduh, terus disetarakan dengan apa? Lihat juga kosakata An-Nisa 4156. Aduh kawan, nangis bombay orang muslim ini, kasihan sekali ya. Sesudah itu apa lagi? Matius 10 ayat 8, Lukas apa itu 7. Ya kawan-kawan ya. Dan disuruh nanti lihatlah di Al-Quran apa sih yang mereka harapkannya. Saya nggak ngerti kawan ya. Jadi kawan, sudah 3 aku beri contoh. Nanti kalian cari. Silakan kalian menggunakan Al-Quran yang ada pencariannya. Kata kuncinya buat di situ dalam Injil. Sesudah itu lihat muncul banyak ayat kan. Cari salah satu, lihat tafsir kemenaknya, masuk di situ kawan, Bible. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa Bible itu memang menjadi pegangan atau literatur ahli tafsir Al-Quran. Nggak bisa. Tangis bombay lah si Zuma ya. Aduh, semua pendebat Islam, bahkan ulama-ulama, ustadz segala macamnya itu ya, bahkan ya Waloni, hantu belau, semuanya itu ya, pasti nangis melihat kenyataan ini kawan. Karena selama ini orang itu terlalu menghina kepada Bible itu, dengan menghina-hina Bible maka dapat gelar ustadz. Kain lama juga terkain-kain kawan ya. Nanti saya rubahlah judulnya ya, habis ini ya. Nah kawan-kawan, ini saya cukupkan dulu sekian, pendek saja. Tujuannya biar kalian sebarkan ke orang-orang membaca. Tapi janganlah kalian curiga, kalau kami sebarkan nanti sang debater enak dapat dolar segala macam ya. Aduh kawan, jangan dulu pikiran kalian ke situ. Itulah adalah bagian daripada misi penginjilannya, biar saya tidak mengemis-ngemis mencari pulsa telepon, pulsa listrik segala macam. Udahlah, anggap aja ya kita sebarkan biar orang banyak menonton, karena tujuannya lah, pergilah beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa muridku ya. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, sampai di situ saja, kabarkan ini dengan cepat. Sampai jumpa, salam sang debaters.